Cik Siti ke pasar pagi. Ke pasar pagi membeli bayam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Kota Batam. Dari pasar pagi ke Marina. Singgah sebentar membeli kupang. Perkenalkan, nama saya Serina dari SD 013 Sekupang. Kupang dimakan bersama kawan. Kupang dimasak di Pulau Jalo. Cerita yang akan saya bawakan, legenda Sungai Jodoh. Cerita ini saya baca dari buku cerita rakyat Batam yang ditulis oleh Pak Syamsuddin pada tahun 2001. Begini ceritanya teman-teman. Pada suatu hari, di pedalaman Pulau Batam, ada sebuah desa yang didiami seorang gadis yatim piatu bernama Mah Bungsu. Dia menjadi pembantu dari majikannya yang bernama Mak Pia. Mak Pia pun memiliki seorang gadis bernama Siti Mayang. Pada suatu hari, Mah Bungsu mencuci pakaiannya di tepi sungai. Tiba-tiba, Mah Bungsu melihat ular besar, hampir sebesar lengan tangan. Ular itu melenggak-lenggok dan nampak luka di punggungnya. Mah Bungsu memberanikan diri dan membawa ular itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mah Bungsu merawat ular itu dengan sangat baik. Kulitnya berangsur-angsur sembuh dan badannya semakin besar. Akhirnya engkau sembuh, wahai ularku. Lalu kulitnya terkelupas sedikit demi sedikit. Mah Bungsu mengambil kulit ular itu lalu dibakarnya. Ajaib! Setiap kali Mah Bungsu membakar kulit ular itu akan menimbulkan asap yang sangat besar. Jika mengarah ke arah negeri Singapura, akan mendatangkan uang atau emas. Jika mengarah ke arah negeri Jepang, akan mendatangkan peralatan sehari-hari dari buatan Jepang. Jika mengarah ke arah Bandar Lampung, akan mendatangkan berkodi-kodi kain tapis Lampung. Lama-kelamaan Mah Bungsu menjadi kaya raya. Karena kekayaan Mah Bungsu itu membuat para desa ingin mengetahui apa rahasianya. Sepertinya Mah Bungsu telah memelihara tuyul, kata Mak Pia. Dia tak memelihara tuyul, tetapi dia telah mencuri hartaku, kata Pak Buntal. Sudahlah, yang penting kita tak rugikan. Mah Bungsu telah membantu kita semua dan menjadi orang yang dermawan, kata Mak Ungkai ke para tetangganya. Karena merasa tersaingi, Mak Piah dan Siti Mayang pun mengintip rumah Mah Bungsu. Oh, rupanya itu yang kau buat ya. Ular itu mendatangkan harta kepada engkau. Keesokan harinya, Mak Pia pergi ke hutan dan menemukan ular yang sama. Sesampainya di hutan, dia menemukan ular besar dan berbisa. Dengan ular besar dan berbisa ini, pasti hartanya lebih banyak daripada yang dapatkan Mah Bungsu. Mak Pia membawa ular itu dan ditidurkan dengan Siti Mayang. Aku takut ular, Mak. Ular menggigitku dan melilitku, teriak Siti Mayang. Anakku, jangan takut. Ular ini akan mendatangkan harta untuk kita. Sementara itu, luka ular Mah Bungsu pun telah sembuh. Mah Bungsu semakin menyayanginya. Mah Bungsu terkejut karena ular itu bisa berbicara. Jangan takut, antarkan aku ke sungai yang pertama kali kita jumpa itu. Hah? Engkau pandai berkata-kata, wahai ularku. Baiklah, akan kuantarkan engkau ke sungai pertama kali kita jumpa itu.
Ma Bungsu membawa ular itu ke sungai. Sesampainya di sungai, Ma Bungsu, aku belum membalas budi yang setimpal dengannya apa engkau berikan. Bukankah kekayaanku sudah setimpal? Itu semua darimu. Dengan membalas yang setimpal, aku akan melamarmu dan menjadikan engkau istriku. Ular itu pun menanggalkan kulitnya dan berubah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Sementara itu, kulitnya berubah wujud menjadi gedung yang sangat megah, terletak di halaman rumah Ma Bungsu yang ketiban rezeki. Desa itu diberi nama Desa Tiban, yang artinya memperoleh keberuntungan. Keesokan harinya, pernikahan Ma Bungsu bersama pemuda gagah tampan itu telah berlangsung. Sungai yang pertama kali dijumpai itu disebut Sungai Jodoh. Sementara itu, Mak Pia telah berduka cita karena telah kehilangan putrinya yang bernama Siti Maya. Nah kawan-kawan, sesama makhluk hidup hendaklah saling tolong menolong. Tidak boleh iri dan dengki. Karena iri dan dengki akan membawakan malapetaka. Ingat ya, pergi ke Jaloh di pagi hari. Musim corona hendaklah berhati-hati. Hobi Sherina membaca dan berseni. Semoga menjadi hobi yang happy. Saya anak Indonesia, salam literasi, mari membaca. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.